warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tantius Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai reverse T3 atau yang kita kenal dengan RT3. Ini biasanya ditemukan pada saat kita melakukan pemeriksaan hormon tiroid. Jadi biasanya pemeriksaan hormon tiroid itu mencakup adalah T4, T3, reverse T3, dan TSHS. Juga ada beberapa tambahan seperti misalnya TBG dan juga TPO. Nah, kali ini saya akan membahas apa sih sebetulnya reverse T3 ini dan kenapa dia harus kita perhatikan. Seperti kita pernah bahas sebelumnya, di dalam hormon tiroid itu dia mengeluarkan T4 dan sedikit T3. Lalu T4 ini karena dia bertugas sebagai cadangan tiroid, maka dialah yang akan bertugas untuk merubah menjadi T3 saat diperlukan oleh sel tubuh. Tapi ternyata T4 tidak hanya menghasilkan T3 saja, tapi dia menghasilkan juga anti T3 atau yang memblok T3, yaitu disebut dengan reverse T3, seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Jadi dari T4 akan diproduksi T3 dan juga reverse T3. Di gambar ini akan terlihat faktor apa saja yang menyebabkan perubahan dari T4 menjadi reverse T3 ini meningkat. Yang pertama adalah stres. Nah, di sini teman-teman bisa melihat YouTube saya mengenai stres dan bagaimana mengatasi stres ini agar tidak berlimpah sehingga membatasi pekerjaan si T4 merubah menjadi T3. Nah, jadi kita harus merubah stres ini menjadi sesuatu yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Bisa dilihat di YouTube ini yang berjudul Stres Apakah Perlu. Lalu yang berikutnya lagi adalah trauma. Trauma ini biasanya misalnya seperti kita lagi ada penyakit atau juga biasanya yang disebut dengan penyakit berkelanjutan yang akan dia menyebabkan inflamasi. Yang berikutnya, ya saya juga selalu bahas yaitu low calorie diet. Nah, bagi teman-teman yang sering melakukan diet dengan mengketatkan kalorinya, jadi yang harusnya kalori kita konsumsi misalnya 2000 kalori, lalu kita konsumsi hanya 1000 atau lebih rendah lagi demi menjadi kurus, ini sangat berbahaya ke depannya. Karena tubuh kita akan mengira metabolisme lagi diperlambat. Dengan tubuh kita merasa metabolisme lagi diperlambat, cadangan T4 tadi berubah menjadi reverse T3, bukan menjadi T3. Jadi banyak sekali penderita tiroid, kekacauan tiroid itu terjadi karena sebelum-sebelumnya pernah melakukan diet yang disebut dengan low calorie ini. Yang berikutnya lagi adalah inflamasi. Nah, inflamasi ini selalu saya bahas dan selalu saya ulang-ulang karena memang inflamasi ini sangat ditakuti dan dapat menyebabkan autoimun ke depannya. Bukan hanya autoimun tapi juga dapat menyebabkan kanker. Dua penyakit yaitu autoimun dan kanker yang sampai saat ini belum ditemukan penyembuhannya. Nah, untuk inflamasi bisa dilihat di YouTube saya ini, yang saya perlihatkan gambarnya. Ini mengenai khusus inflamasi dan bagaimana kita menghadapi inflamasi-inflamasi yang selalu terjadi di tubuh kita. Yang berikutnya lagi adalah racun. Racun ini bisa kita dapatkan dari hirupan ataupun juga yang sangat sering terjadi adalah dari perawatan self-care kita seperti sabun, shampoo, dan juga skincare kita. Nah, karena dia memapar langsung kepada kulit kita, otomatis itu menjadikan banyaknya toksin dalam tubuh kita. Toksin seperti apa saja? Contohnya yaitu merkuri, kadmium, dan juga hidrokinon. Nah, bagi yang sering mengenai tubuhnya atau kulitnya dengan zat-zat seperti itu adalah toksin yang dapat mempengaruhi kinerja dari tiroid ini juga.
Yang berikutnya lagi adalah infeksi. Infeksi pada apa? Tentunya infeksi pada pencernaan. Nah, infeksi pada pencernaan ini yang kadangkala disebut dengan leaky gut atau juga candida overgrowth. Candida overgrowth ini terjadi jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula atau karbo, sehingga candida yang disebut dengan candida albicans ini terlalu banyak di dalam pencernaan kita dan akan berubah menjadi racun bagi tubuh kita. Yang berikutnya adalah jika ada penyakit pada liver dan ginjal. Pada liver biasanya kadangkala disebut dengan fatty liver. Nah, ini juga sangat mengganggu hormon tiroid kita. Jadi hati-hati jangan sampai terjadi penumpukan fatty liver. Dan pada ginjal. Pada ginjal ini biasanya berlebihnya batu ginjal bentuknya, dan itu akibat dari oksalat dan juga dari candida yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi hati-hati bagi yang teman-teman memiliki lidah berwarna putih. Coba yuk kita sama-sama cek lidahnya. Jika lidahnya berwarna putih, itu biasanya terlalu banyak candida dalam tubuh kita. Nah, perbaiki dulu candidanya. Dikurangi dulu dengan mengurangi semua asupan yang disukai oleh candida, dan juga tentunya dengan suplemen-suplemen untuk mematikan si candida ini. Yang terakhir adalah jenis-jenis pengobatan yang dapat merusak kondisi mikrobiome kita, seperti salah satunya adalah antibiotik. Antibiotik memang sangat baik untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu, tetapi setelah penggunaan antibiotik biasanya kita tidak menyadari bahaya berkelanjutannya. Jadi sebaiknya pada saat kita sudah menggunakan antibiotik dan sudah selesai menggunakan antibiotik dalam artian penyakitnya sudah sembuh, yuk kita perkuat kondisi pencernaan kita dengan tentunya suplemen probiotik. Nah, jadi sebetulnya banyak yang kita tidak pahami sehingga T4 kita terpaksa memproduksi reverse T3 lebih banyak daripada dia memproduksi T3. Yuk kita perhatikan semua asupan, semua gaya hidup kita, semua toksin agar kita selalu sehat. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.